Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bertemu lagi bersama Ustazah Nisa. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu materi fikih tentang sholat dalam kondisi sakit keras atau berpergian. Orang yang sakit atau berhalangan di sini maksudnya sedang ada uzur atau musafir yang sedang dalam perjalanan jauh yang tidak dapat mengerjakan sholat dengan sempurna, maka ia tetap berkewajiban mengerjakan sholatnya, sekedar apa yang ia dapat lakukan. Misalnya sedang sakit keras, maka posisi sholatnya boleh di atas tempat tidur seperti contoh di gambar. Apabila tidak kuasa melakukan sholat dengan berdiri, maksudnya tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, sebab pusing atau di atas kapal yang sedang bergerak, atau di atas kereta api dan sebagainya, maka sholat boleh dilaksanakan atau boleh dilakukan cukup dengan duduk. Orang yang sholat dengan duduk, maka rukuknya cukup dengan membungkuk sambil duduk, dan sujudnya dapat dikerjakan seperti biasa. Seperti contoh yang ada di gambar, posisi tegak atau takbiratul ihramnya seperti ini, kemudian ruku dan sujud dapat dikerjakan sambil duduk. Apabila kita tidak dapat mengerjakan sholat dengan duduk, maka boleh kita kerjakan dengan berbaring, yaitu menelentang atau miring. Nah, kita boleh sholat dengan berbaring ini jika kita sedang sakit keras dan tidak bisa mengerjakan sholat dengan duduk, maka boleh dengan berbaring. Cara sholat dengan menelentang itu, kepalanya agak ditinggikan, telapak kaki menghadap kiblat, seperti contoh di gambar. Boleh pula dikerjakan dengan miring badan sebelah kanan di bawah, muka dan dada menghadap kiblat. Orang yang sholat dengan berbaring, yaitu menelentang atau miring, segala ruku dan sujudnya cukup dengan isyarat. Isyarat sujud lebih rendah atau lebih sangat daripada isyarat ruku. Jadi orang yang sholat dengan berbaring, ruku dan sujudnya dikerjakan dengan isyarat. Isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku. Dan apabila kita tidak bisa mengerjakan dengan isyarat, maka boleh dengan isyarat pelupuk mata. Maksudnya apabila tangan kita tidak bisa mengangkat takbiratul ihram, atau kita tidak bisa isyarat sujud atau ruku, maka boleh dengan pelupuk mata. Kita mengisyaratkan pelupuk mata kita sedang mengerjakan sholat. Bahkan sekiranya semua itu tidak dapat kita kerjakan, maka boleh kita kerjakan dengan apa saja yang mungkin, meskipun dengan isyarat seluruhnya. Nah, anak-anak, disinilah pentingnya kita mengerjakan sholat. Apabila kita tidak bisa berdiri, maka sholat boleh dikerjakan dengan duduk. Dan apabila kita tidak bisa duduk, maka sholat boleh dikerjakan dengan berbaring. Dan apabila kita tidak bisa mengerjakan dengan berbaring, maka mungkin saja kita mengerjakan sholat dengan menggunakan isyarat. Itulah pentingnya kita mengerjakan sholat. Maka dari itu, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeknya orang yang telah berkewajiban sholat 5 kali sehari itu
tidak boleh meninggalkan sholatnya selama masih ada ingatan dan tidak lupa atau tertidur. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu selama ingatan kita masih ada dan kita tidak lupa serta kita tidak tertidur. Dan orang yang lupa pun setelah ingat wajib pula mengerjakan sholatnya. Orang yang tertidur apabila telah bangun wajib pula mengerjakan sholat yang telah tertinggal. Jadi orang yang lupa setelah dia ingat maka dia wajib mengerjakan sholatnya. Dan orang yang tertidur apabila kita telah bangun maka wajib mengerjakan sholat yang tertinggal. Jadi sholat tidak boleh satu waktu pun ditinggalkan. Bahkan saat kita lupa atau kita tertidur pun kita wajib mengerjakan sholat setelah kita ingat atau setelah kita terbangun dari tidur. Saking pentingnya kita menjaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai kita tinggalkan. Maka sholat ini adalah amalan yang paling pol, amalan yang nomor 1, yang dihisap oleh Allah di akhirat nanti, dan kita tidak boleh meninggalkannya. Nah, sekian anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami dan dapat kalian amalkan. Nah, terima kasih. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan katsiran. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.